Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat malam kepada teman-teman yang sudah gabung di uh, voice call Telegram ini. Dan kalau gue lihat ada beberapa member yang baru bergabung, gue ucapkan selamat bergabung di Crypto Holder Indonesia ini. Kita bukan grup sales ya, bukan grup market eh, yang biasanya admin-admin ini nge-share token yang adminnya punya duluan. Jadi dianggap demand begitu si membernya. Jadi secara prinsip gue terangin sedikit di sini. Kalau memang ada satu token yang memang bagus, kita diskusikan bareng. Berbeda berbagai sudut pandang orang tentu pasti berbeda, maupun opini orang kan berbeda-beda, ya kita bahas lah negatif positif suatu project atau suatu token atau bahkan koin. Nah, gue cut the case aja ya, karena ini udah agak malam juga. Jadi kalau tadi Om Pendekar bahas Saitama Inu, gue kilas sedikit. Saitama Inu itu booming sekitar bulan Juli apa Agustus. Waktu itu lagi hype-hype-nya meme coin. Meme coin ini kan pionirnya kan The Legend of Dogecoin yang dipom-pom oleh Elon Musk. Lalu dilanjut oleh Shiba Inu. Shiba Inu yang beli 100.000 atau $5 di Januari, di Mei bisa jadi 2M, Wak. Kan ngeri kan, kripto semengerikan itulah kira-kira. Nah, udah meme token, sekarang menuju kuartal 4 2021 itu hype-nya tergantikan, yaitu token game atau yang berbasis metaverse. Nah, pertama token game naik ini itu oleh Aksi dan juga Alice. Pionir game itu kan Aksi. Gua nggak tahu kalau sebelum Aksinya banyak ada token game, tapi yang gua tahu sih yang hype-nya itu Aksi. Nah, gua nggak ikutan waktu itu karena kalaupun gua ikut maksain udah mahal juga, Wak. Sekarang monsternya berapaan sekarang satu monsternya. Terus ada token yang lagi hype juga, ada Radio Caca. Gue juga masuk waktu itu di harga 4 rupiah, sampai sekarang belum dijual. Sekarang udah di 120, damdeng jadi 110 sekarang. Radio Caca, terus ada Jojo Metaverse dan lain sebagainya begitu ya di bulan September dan Oktober. Tapi pemenang MVB Monthly Star-nya Binance itu Raca, yang gua sedikit share info, yang kalau menang MVB itu di Januari listing di Binance. Nah, baru yang September yang menang Radio Caca. Gue nggak tahu bulan Oktober November, gue nggak tahu siapa yang menang. Gak ngikutin juga. Nah, oke, terus dilanjut ada alternatif selain Raca itu ada Magic Besties. Atau yang nama tokennya itu BSTS gitu kan. Nah, itu konsepnya konsep game pada umumnya PvP, play to earn. Cuman earn-nya gue konfirmasi tadi, ternyata gue ngobrol sama adminnya NFT kayak Raca. Kalau Aksi kan play to earn-nya tokennya itu sendiri, terus dijual terus jadi duit. Nah, kalau di Radio Caca lu play to earn-nya itu NFT. NFT-nya lu bisa pakai atau lu bisa dapat duit dijual. Begitupun dengan Magic Besties. Dapatnya NFT ternyata, bisa item, bisa pokoknya NFT lah pokoknya. Bukan token itu sendiri. Nah, kemarin gua share di sini waktu di harga 0,07. Sekarang 0,02, atau bahkan tadi ada sedikit hadiah lah, diskon 11-11, Wak. Kayak Lazada aja udah 11-11. Terus gua masuk tadi, gua share sengaja, gua serok dikit sih, 1,5 BNB. Sekarang udah profit 50%-an dari yang gua serok doang. Nah, jadi begitu gua share itu kita serok bareng-bareng, bukan gua duluan serok terus gua share, enggak gitu, gua share dulu. Nah, kemarin sempat mau dibahas ada satu token baru
game berbasis metaverse juga, play to earn, PVP dan partnershipnya juga lumayan. Cuman kemarin gua batal spill tokennya karena terkait keamanannya eh, eh, belum bisa dipastikan lah. Tapi karena kemarin gua ngobrol salah satunya dengan Om Pendekar, Om Pu, Om Juli, Om Noel dan lain sebagainya, terkait keamanan ya tentu kan keputusan tangan sendiri ya tiap orang ya. Resiko ditanggung ditanggung pribadi. Gue cuman share aja ini token bagus, hype-nya dapat, termasuk early juga. Nah ini nama tokennya Elemon. Elemon tadi gue share siang kalau nggak salah gue share. Ini ada di share screen ada kok. Ya? Share screen elemennya tuh. Nah tuh. Screen ada. Iya, token Elemon dia game berbasis juga metaverse, cuman metaverse-nya jangan dibayangkan terlalu tinggi ya. Gua nggak tahu juga soal metaverse kalau gimana. Kalau Raca kan metaverse-nya basisnya di Mars, ada kehidupan peradaban di Mars begitu ya. Ada semacam dia pengen niru filmnya Free Guy. Coba nonton film Free Guy. Nah, metaverse-nya mau kayak gitu katanya. Oke, kita baca dulu nih white paper atau roadmap. Gimana Om Pendekar? Atau nggak usah? Atau gua jelasin aja ya? Jelasin. Oh, jelasin aja. Oke. Kuartal 4 2021, kuartal 3 2021 akhir, kuartal 3 akhir maksudnya. Dia ada private sale sebesar 10% kalau nggak salah. Dari total supply-nya cuma 2 miliar. Terus udah private sale, dia ada public sale. Bukan public sale ya, beda public sale dan public sale. Semacam pre-sale lah kalau public sale ya kan. 1% dari supply. Koreksi kalau gua salah. Terus gua baca roadmap, ternyata nanti di kuartal 2 2022 itu dia metaverse fix untuk metaverse katanya. Cuman metaverse-nya belum ada bayangan dan devnya sedikit gua tanya malam itu, gua tanya bener-bener kayak nyerang malam itu. Dijawabnya cuman dikit-dikit. Gua nggak tahu admin elemennya kurang tahu. Ya. Halo. Sepertinya ada kan bisnis. Oke. Halo. Handphonenya direbut anaknya mungkin. Halo. Ngomong-ngomong ini untuk teman sendiri udah diaudit belum? Sampai mana tadi ngobrol? Gue sampai mana? Sorry. Sampai roadmap. Oke. Roadmap, pre-sale, public sale, launching, terus dia marketing itu duluan dia. Marketplace-nya juga udah jalan. Marketplace jalan itu tapi untuk yang private sale dia udah bisa jual beli NFT-nya tuh atau avatarnya. Oke, terus juga nanti kuartal 1 2022 itu lebih digenjot lagi marketingnya kalau nggak salah. Terus kuartal 2 2022 itu metaverse. Terus kita masuk ke harga launching. Harga launchingnya tadi dari adminnya bilang di 0,009 double zero di depan. Gua tadi convert ke rupiah itu sekitar di 100 rupiahan. Itu harga launchingnya tuh 100 rupiah. Gua nggak tahu pas nanti besok launching jam 9 malam kalau nggak salah atau jam 8 malam besok. Gua yakin tuh minimal 500 rupiah. Tapi hati-hati juga. Jadi gua tadi tanya untuk yang ikutan private sale atau dan public sale, distribusi tokennya ada jeda waktu atau dia langsung distribusi. Nah, lama nggak dijawab. Di grup ada juga yang nanya nggak dijawab. Gua akhirnya PM lagi. Nah, dijawab di PM bahwa 50% dari token yang dipesan oleh private sale atau public sale itu udah didistribusi. Tapi katanya di lock sebulan. Nah, sisanya dia didistribusi lagi selama sebulan ke depan. Jadi pada saat 50% distribusi di lock itu distribusi lagi sisanya. Itu menjadi suatu kabar yang cukup bagus ya kalau buat gua, bahwa
kalau harga ini kan biasanya yang private sale buang barang ya begitu launching. Demand-nya naik begitu launching. Yang private sale udah punya barang duluan di harga bawah, ya dia buang barang, pasti otomatis dump. Apalagi total dari private sale dan public sale ini 13%, Pak. Gede dan besar itu untuk sebuah token yang baru launch. Jadi gue sarankan kalau untuk yang mau masuk, ada 2 cara. Mau pakai SP petarung, slippage petarung bisa 35, 40 bahkan. Atau nanti tunggu dam. Karena gue yakin pasti ada dam. Ya pasti. Nah, kalau gue secara pribadi, kalau kemarin ada yang tanya, lu mau gimana cara masuknya? Gue pakai skema 30, 40, 30. Pas launch, gue pasti masuk 30% dari dana yang gue siapkan untuk masuk. Untuk ikutan 30%, ya kan? Nanti begitu dam, gue serok sambil melihat momentum begitu ya, 40%. Nah, begitu udah fase sideways sebentar, pasti ada begitu dam, terus naik, terus ada sideways sebentar, nah gue masuk lagi 30%. Karena gue yakin hype token game dan metaverse ini akan berjaya sampai kuartal 1 2022. Dan secara partnership tidak mengecewakan, hype-nya dapat, dan ternyata pemainnya itu aja, pemain gamenya. Jadi holdernya itu, atau bukan holder ya, demand-nya itu dari aksi ke raca ke besties, magic besties. Nah, sekarang ke Elemon, gue lihat member-member di grup Indonya orangnya itu aja ternyata. Dan ya gue bilang sebut bisa mini well lah. Yang mereka masuk pasti ribuan dolar kayaknya. Nah gitu, kalau gue di sini nggak share screen ya, mohon maaf. Gue lebih menjelaskan kepada apa yang gue tahu dan secara data dan gue lihat, gue cari tahu. Teman-teman mungkin ada yang lebih mendalami daripada gue tentang Elomon. Ya kita diskusi lah, open diskusi mungkin. Ngomong-ngomong ini Itu. udah diaudit belum ya elemennya? Apa? Ngomong-ngomong udah diaudit belum ini elemen ini? Nah, itu salah satunya yang gue tanya. Nggak dijawab sama admin Indo. Gue tanya, Oh, belum. Certic, gue nggak tahu. Docs, gue nggak tahu. Tech rate, gue juga nggak tahu. Kalau untuk auditnya, gue nggak tahu. Karena di webnya juga tidak, apa ya, tidak ini kalau nggak salah. Coba deh, Om Pendekar, punten, mohon maaf, untuk yang bagian audit bisa di searching nggak? Ada nggak tuh bagian audit partnership? Iya, bagian auditnya nggak ada ya? Timnya Doxet, Docs ya? Doxy, ya Nguyen ya Vietnam. Iya, Nguyen. Nah, gue PM Nguyen ke lah. admin Indonya nggak dibalas. Jadi gue tuh heran, dia tuh tahu nggak ya? Jadi misal gini, gue PM 3 pertanyaan, yang dijawabnya tuh 1, tapi yang gampang jawabnya tuh, yang gampang, yang apa? Yang pada umumnya doang, nggak sampai spesifik. Adminnya kurang paham apa gimana nih gue? Itu Nggak ngerti udah juga. sertik Tapi Udah Certic ya? Kayaknya itu. belum. Kalau Certic juga kan, Certic itu kan audit yang sambil berjalan, nggak hasil duluan di depan. Oke. Kayak Belum. Raca sampai sekarang hasil Certicnya belum keluar, Pak. Belum. Oh gitu. Yang Oke. iya. Oke, kita coba diskusi ya, karena share screen-nya ini ada di gua. Sekali lagi ini kita hanya review. Token ini akan launching besok, Elemon ya namanya ya? Elemon ya. Elemon gitu ya. Developernya dari Vietnam kayaknya, karena Mr. Nguyen semua dari Vietnam. Nguyen betul. Ya. Nguyen semua. Nah, beberapa sih dia bilang di sini ada marketplace, tadi kita lihat udah jalan. Ini ada Doxet ya kan, ini tim-timnya, advisor dan lain-lain. Ada LinkedIn-nya juga, mungkin bisa lu cek-cek. Alamat websitenya di elemon.io.
ya kan, element.io. Ya. Ini ada roadmap-nya tentang research game dan lain-lain, public sale. Dia sudah ada private round rupanya sebelumnya. Jadi kayaknya ada seed and private round, berarti sepertinya mereka dapat donatur, dapat investor secara private, ya kan? Itu di sini ada P2P Arena dan lain-lain, story. Gua agak coba kita lihat ini, dia ada mainin apa? Karena dia di sini bilangnya idle RPG game. Gua sendiri bukan gamer jadi nggak ngerti apa idle RPG game on blockchain. Tapi hebat ya, marketplace-nya udah jalan loh. Terus dia gini, dia ada semacam harus pakai ini ya, pakai item, equipment. Jadi untuk attack-nya, untuk defense-nya bisa naik pakai equipment. Terus ada levelnya, level pakai ini ABCD. Terus ada yang S kalau nggak salah. Terus yang double S. Dia udah jalan marketplace-nya, tapi khusus untuk sementara sih untuk yang udah ikutan private sale. Nah, ini kita bisa lihat sekilas lah ya. Nah itu tuh coba. Berarti sama seperti Yoshi dong tuh Bang. Ya betul. Ada mining juga ya. Nah Ya, ini iya. sama juga, bisa di mining juga. Ini dia kenapa nggak di YouTube aja sih? Di YouTube udah ada, Wak. Udah YouTuber. Nah, ini Gue kita kemarin lihat lihat nih demo YouTuber gamenya luar ya. negeri udah ada. Demo gamenya itu akan seperti ini nih. Demo gamenya lumayan, grafisnya lumayan, apps-nya. Nah, oke teman-teman, kita akan lihat lagi tadi. Di sini kita tadi lihat demonya sedikit, agak lemot dia iniannya. Kita akan lihat coba di aplikasinya apps.elmon.io/li Connect Wallet. Nah, ini untuk sepertinya untuk ini ya, untuk marketplace atau apa gitu. Oh, ini decknya dia nih, Dex. Nah, ini Dex-nya dia. Ini ada winner list dan lain-lain, entah ini apa gitu kan, mungkin lagi ada kontes atau apa gitu kan. Nah, sini ada marketplace. Masih coming soon atau harus connect wallet dulu? Coba. Lalu ada farming. Farmingnya juga masih coming soon. Entah dapatnya apa di sini kan. Kita coba lihat lagi ke arah pitch deck-nya. Pitch deck ini apa dia istilahnya? Our motivation and why. Skip, our team, NFT ecosystem. Our ambition is to build leading NFT ecosystem in blockchain space that deliver sustainable value to user and investor. Okay. Historical handshake. Gameplay and future. Idle, P2 play to earn sama player to player mode ya. World Boss Battle, quest, ada questnya, RPG tadi, ada turnamennya nanti di metaverse-nya, ada landlord di metaverse-nya. Secara grafis gue suka dengan karakternya lumayan halus, lumayan bagus secara grafis. Tapi gue bukan gamer ya, cuman gue pernah kerja di sebuah perusahaan game developer di Indonesia. Jadi untuk art kayak gini gue agak sering melihat lah dulu tuh. Oh, ini NFT marketplace-nya atraktif, play to earn-nya seperti ini, mungkin ada ngalahin bos ya atau apa itu, custom enemy. Ada ini buat tarung ya. Salmon ini berarti manggil player lain untuk tarung ya. P2P model, each player has their own land. Their mission is to protect their territory from the invasion. Oke. Berarti bisa saling nyerang ya, player ya. Player bisa saling nyerang nih di sini nih. Terus bisa dapat duit dengan menaklukkan tanah player yang lain.
ini different skin. Nah, ini skillnya ya. Skill-skillnya kayaknya nih. NFT chart-nya. Rarity dan lain-lain. Ada equipment nih ya. Mantep sih. Itu partnership-nya Corsair, lu tahu nggak? Corsair itu memori dia produsen Hardware di dalam memori, ada keyboard, Hardware ya. Dia produsen hardware komputer Ja- gitu ya. ya, Jadi Corsair. gini Memori. Corsair Jadi dia itu terminal dulu di memori. Corsair itu memori. Corsair RAM, itu Corsair itu lebih ke hardware Nah, yang ada yang distribution-nya. yang Tapi mensupport ya memang penuh benar ini. sih, maksud gua kalau kita berbicara ini Iya, vesting iya. sih sebetulnya tadi ya. Citronnya dia cuma 3,5%, lalu vesting gitu kan. Ada vesting 6 bulan, ada 50% vesting, unlock-nya sampai sekian bulan lah ini. Ya kan, ekosistem and farming-nya. Lalu ada public round hanya 1%. Jadi alokasi yang dijual untuk besok itu hanya sebenarnya sebesar 20 juta token. Secara game sih menarik, tapi secara tokenomik kalau menurut gua apa ya? Gua nggak tahu sih perhitungan dia itu sustainable nggak untuk kedepannya gitu. Kayak gini nggak? Kayak gini nggak? Dengan Kepikiran kayak gini 20 nggak? Hmm? Nahan harga biar orang-orang nanti mainin. Ya Itu biar sepakat nahan sih, harga di dadam. betul. Justru mereka memang nantinya di sini yang besar nih. Kita perhatikan ya, ekosistem plus farming-nya itu 31%. Iya betul. Yang besar di situ gitu. Dia Tapi suruh beli ini NFT itu iya, ya, untuk para Iya, sama seperti jenis saya kayak Yoshi gitu loh, Bang. iya, ya kurang paham sih ya gua. Tapi ibaratnya public round yang besok lu rebutin itu hanya 20 juta token, coy. Jadi ya selamat bertarung lah gitu kan. Karena gua secara pribadi mungkin gua akan wait and see atau enggak ini lah. Launch harganya udah 100 rupiah satu token, Wak. Nah, iya. Itu belum ditambah nanti waktu launch kita berebut pakai slipet petarung. Itu gua yakin ada yang dapat di 300, 500 rupiah. Iya, makanya. Ya kayak kejadian tadi aja kita rebutan BSPS kan agak ini juga walaupun langsung naik ya. Memang sudah prediksi ibaratnya kan. Ekosistemnya segini, timnya aja 18% loh. Tim ini 18%. Partner di lock berapa lama 8%. timnya? Iya. Marketing. Jadi budget marketing lebih banyak dari yang dipegang sama holder. Luar biasa ini nanti. Luar biasa. Tapi distribusinya kan gue nggak tahu ya. Di sini nggak dijelasin sih. Akan seperti apa gitu. Marketplace. Kita berbicara jadi paymentnya element token are used as a payment currency in NFT, berarti pakai elemennya kan, along with other token. Mungkin lu nanti akan bisa beli NFT dengan BNB, cuy. Mungkin ya. Mungkin bisa dengan BNB. Seperti yang Yoshi dulu kan pernah beli NFT atau inian bisa pakai BNB selain pakai Yoshi. Iya betul, Bang. Ya kan. In the future, elemen ecosystem will update with more use case for the element token. Farming. Berarti lu farming itu dapatnya farming point that user can use for NFT redemption. Jadi lu dari hasil farming bisa untuk ambil NFT. Satu ini gue sih cuman gini ya, gini. Kan yang diutamakan itu farming ya kan. Kalau kita ambil use case-nya kayak Yoshi itu gamenya belakangan. Memang farming yang didesain di depan. Ya, Jadi kalau Yoshi beda konsep. Yoshi itu ya, kan dia lebih launchpad saat ini. Enggak. Maksudnya konsep farming itu gua nggak paham sampai sekarang. Kan didesain gamenya battle dari awal, bukan farming, ya kan? Kalau misalnya disamain dengan farmingnya Yoshi yang banyak untuk memang disediakan untuk farming, itu kan si avatarnya memang dibuat untuk hash rate-nya untuk farming begitu. Lu dapat berapa Yoshi per detik begitu kira-kira. Ya. Nah, terus gamenya belakangan. Nah, kalau ini di Elemon ini kolamnya untuk kolam farmingnya banyak banget.
tapi desain gamenya battle. Nah, gua nggak paham nih. Gua terus terang nih. Gua tanya admin juga. Karena Belum untuk dibalas-balas kan? farming lu dapat poin, ya kan? Nah, poin yang lu dapetin dari farming itu bisa lu tuker untuk NFT. Nah, NFT-nya ini nanti untuk lu mainin kan gitu ya? Itu sih konsep staking, Pak. Ya, ini begini kan primary utility tokennya kayak Iya, gini maksudnya base-nya. apakah farmingnya bukan pakai avatar, kayaknya farmingnya pakai tokennya itu yang di lock, atau avatarnya? Kalau kalau Yoshi kan avatarnya yang di lock ya kan untuk farming. Ya, Nah, kalau ya, staking kan koinnya ya, atau tokennya. ya. Harusnya kalau farming sih NFT-nya ya. Iya, makanya gue bingung konsep gamenya battle, tapi kolam yang apa yang diutamakannya harus farming. Nah, avatarnya yang disuruh farming itu gue nggak ngerti. Apa Atau mungkin game kayak avatar RPG yang yang sama. nyari bounty? Apa kayak gitu? Apa gimana gitu kan? Nah, ini Jadi masih betul. banyak pertanyaan yang memang bahkan gue secara pribadi, gue yakin banyak yang belum puas. Iya. Belum ada AMA, belum ada apa admin Mungkin Indonya admin juga Indonesianya juga belum begitu paham lelet, kan? Pak. Admin Indonesia ini juga gua pikir sih belum paham. Terus lelet juga mungkin karena banyak yang nanya, karena ketidakpuasan. Makanya gua bilang when ama gitu kan, bukan when Lambo, when ama, kapan ama? Ya nanti kita usahakan ama di grup Indonesia. Orang besok mau launching, masa amanya belakangan? Biasa Itu itu. bentuk suatu kepercayaan investor juga ternodai oleh yang kayak begitu, Pak. Hmm, Iya. Ya kan? Aneh. Nah, teman-teman, ini pendapat gue pribadi ya. Pendapat gue pribadi adalah eh pertama secara grafis dia bagus, gue akuin. Gameplaynya juga lumayan, ada beberapa option gameplay. Ya kan, ada idle campaign, ada P2P, ada world boss, tapi dia kurang lengkap. Dia nyebutin di websitenya dia ini, di websitenya dia itu ada pay to A, play to earn, PVP Arena dan lain-lain ya tadi. Mana ya tadi sempat gue baca. Oh enggak, dia sempat di sini pitch deck ya, yang di pitch deck. Di pitch deck ini dia sempat P2P mode. Nah, ini sama summon, idle, NFT marketplace. Dia nggak sebutin play to earn di sini sebetulnya. Jadi play to earn-nya gue nggak ngerti apakah nanti bentuk NFT yang dijual lagi kayak NFT, Pak. Kemarin gua PM NFT dapatnya kan kayak NFT. Raca kan. Iya, iya, dia dapat equipment, item or something lah, yang jelas bukan tokennya. Itu tapi kan informasi yang kayak gini penting nih ya, bener nggak? Ya. Nah, dia nggak disebutkan di web, nggak disebutkan di white paper, tapi kalau di PM ngejawab. Nah, jadi yang gua ragu itu adminnya ngejawab asal jawab atau memang betul. Karena informasi dasar dari dia jawab pun nggak ada, gua cari. Ya Jadi itu banyak mungkin admin banyak Indonesia ini nggak bisa bahasa Vietnam gitu kan. jadi banyak tanda tanya sebenarnya di kepala gua tuh untuk besok tuh apa ini gimana gitu kan, tapi hype-nya bagus, gamenya juga bagus, partnership bagus, tapi gini lah, hype dapat ya kan, hype dapat terus juga apa misalnya partnershipnya bagus, gamenya burik, contoh kayak Itam dari harga berapa sekarang terjun ke berapa, Wak? Karena gamenya burik. Maksud gue jangan sampai gitu, apalagi launchnya kan bukan main-main, harganya bukan yang lu 100.000 dapat berapa ratus juta misalnya, ya kan enggak, ini 100 rupiah satu tokennya, gede. Game burik, wah rugi berat tuh, yakin gue. Iya. Gitu. Ya. Ya kalau menurut gue sih gini teman-teman. Pertama sekali lagi tadi gue omongin bahwa ini bukan financial advice, ini bukan promosi token karena nggak ada hubungannya juga kita dengan mereka. Ini hanya murni bahwa kita ingin berinvestasi di satu token, di satu project. Jadi kita harus melakukan analisa dengan baik, dengan detail. Setelah itu
keputusan untuk investasi atau enggak itu ada di tangan teman-teman sendiri. Teman-teman bisa riset sendiri tadi di element.io, semuanya kita coba lihat, kita coba bacakan di sini. Pendapat gue pribadi secara grafis dia bagus. Tadi kita sedikit lihat demo gamenya, itu juga menarik gitu kan. Tetapi yang jadi concern gue adalah di tokenomiknya. Karena buat gue supply 1% dari 2 miliar token itu ya kita rebutannya parah sih. Jadi gue secara pribadi sih mungkin nggak akan ikut. Gue akan wait and see. Gue nggak akan ikut rebutan besok karena takutnya udah tinggi, gue cuma dapat 1 token, harganya udah 500.000 kan gitu kan. Tahu-tahu kan kayak gitu. Jadi gue akan lebih wait and see sih kalau menurut gue. Syukur-syukur kalau misalkan ternyata NFT-nya sesuai dengan yang dia bilang ini di sini. Ya kan, NFT marketplace along with other tokens. Nah kan, jadi payment currency-nya gua harapkan nantinya bisa pakai BNB misalnya. Ya kan, jadi nggak harus pakai token Elmon gitu kan. Jadi kita bisa koleksi NFT-nya malah, atau mungkin nanti beli karakter atau apa gitu kan, kalau gamenya udah jalan. Karena yang jadi worry gua itu kan 1% unpublic, 18% untuk tim. Nah, ini kan lumayan besar. Bahkan budget marketingnya lebih besar dari yang dibagikan ke publik gitu kan. Berarti mereka akan menghabiskan dana besar-besaran untuk iklan atau marketing untuk ke depannya. Liquidity-nya juga cuma 5% dikasihnya sama dia. Ya kan, untuk buy and sell-nya. Private Tron malah lebih tinggi, 13,1%. Artinya kalau yang private Tron ini buang, yang ini mati. Ya, betul. Private Tron ini buang, yang ini mati. Even di sini dibilang inisialnya itu kan 6%. Artinya dari 260 ini yang dibagikan itu 6% untuk yang private kan. Nah, setelah itu akan di vesting dibagikan 2% pada minggu ketiga, lalu 2% pada bulan kedua, lalu linear vesting over 3 months, lebih dari 10 months. Ya memang dia akan menjaga sebetulnya, tetapi kalau yang private Tron ini dumping, gua rasa selesai nih yang ini 1%. Iya, setuju itu. Ya kan, jadi itu harus yang lu coba perhatikan juga. Gue lebih memperhatikan ke tokenomik. Secara game tadi gue akuin bagus lah, secara visualnya bagus. Secara gameplaynya juga menarik. Kita sama-sama lihat demonya, kita sama-sama lihat pitch deck-nya. Secara aplikasi juga dia sudah ya, mungkin sudah lumayan, cuman gamenya aja kita belum ngelihat kan. Informasinya juga cukup lah, ini ada token metrik dan apa ini. Coba kita buka token metriknya seperti apa. Om Dika, mau nanya sorry, yang Siap. di Telegram Indonesia itu ada yang ikut presale nggak ya itu? Sejauh yang tahu nggak ada yang speak up dia dapat private sale, nggak ada yang speak up bahwa kapan, karena memang private sale udah lama, hype-nya baru gitu. Jadi gua rasa sih kayak besties ya yang dapat private sale-nya orang luar negeri banyaknya. Biasanya sih yang jadi admin megang private sale biasanya. Ya, Biasanya betul kalau admin itu sih. Biasanya. Kalau itu sih pasti. Kita coba lihat ya dari total supply-nya dia, summary-nya. Dia dapat seed, dapat dana awal. Dana awal itu sebesar $272.000 dari investor nih ya. Seed-nya ya, seed fund. Biasanya ada investasi orang pribadi atau perusahaan. Lalu dari private sale mereka dapat 1,8 juta dolar, 8.034.000 dolar. Untuk publik mereka menargetkan 180. Ya kan? Untuk initial market cap-nya segini. Circulating survey-nya nanti 29 juta, udah gede banget. Begitu naik tuh market cap-nya udah gede banget ya. Nah ini nih seed, harga token price-nya segini. Untuk seed-nya ya. Nah, dia dijual sebanyak 68 juta
Itu totalnya $272.000. Private sale-nya dia jual dengan harga 0,007. Ya kan? Dia dapat itu di bulan September dia dapat 1,8 juta. Lalu untuk publiknya yang besok akan di launching, mereka akan opening price-nya itu di 0,009. Rp120. Berapa? Rp120. Rp120. Nah, kan dia akan coba nargetin mendapatkan dana $180.000. Which I concern sebetulnya tanpa bikin publik pun mereka sudah mampu bikin gamenya karena ini jadi kan. Lihat loh, private sale-nya jauh lebih besar daripada yang publik. Ya yang gue khawatirkan itu aja, walaupun di vesting, itu kan di vesting tuh. Di vesting sekian banyak, begitu yang private sale-nya nanti sell ya udah pasti dumping. Nah, dumping ya gue nungguin aja lah. Dumping paling juga dia balik ke harga 100. Tapi lihat gamenya sih, kalau gamenya menarik dan addicted, orang main terus, ya mungkin bisa naik terus jadi nyalain aksi. Mungkin ya, karena sekarang kan orang udah berpikirnya begini loh orang nih. Psikologis market tuh begini. Saat gue mau investasi di token-token game, ngelihatnya patokannya ke aksi kan udah mahal tuh. Mungkin udah nggak ada yang jual beli tokennya lagi kali kan. Di aksi kan. Mungkin nggak tahu juga, hanya token supply 100 juta gitu kan, udah habis lah circulatingnya kan, dia akan mencari token-token lain. Tapi dengan catatan gamenya itu bisa addicted gitu kan, bisa benar-benar menghasilkan. Kayak X kan gue dengar informasinya satu karakternya itu bisa dapetin 24 juta per bulan kan dengan bermain game, katanya kan begitu. Metamon lebih ngeri, Wak. Ya itu mah para kaum rebahan lah, kalau gue kan masih kerja sebagai kuli. Kalau gue masih kerja sebagai kuli walaupun masih rebahan juga seringan. Ya kan? Gua full kuli lah. Kalau gua full kuli, nggak bisa rebahan gua. Software development-nya hampir 50%. Ya. Iya, untuk timnya gede banget ya. 360 juta. Itu supply buat si timnya sendiri, buat tipnya Iya, gede banget. Gede banget. Private sale-nya aja mereka udah bisa dibilang sukses banget, 1,8 juta. Mereka tinggal buang lagi 180. 0,09. Ya, cepet lah ke $1. Kalau bagus. Tapi kan dengan rebutan kayak gitu, ya kita dapat berapa kan gitu tokennya kan. Kalau mau dapetin 1 juta token aja butuh berapa tuh? Raca sekarang berapa? 100 perak raca aja untuk 1 juta token udah hampir $8.000 $8.000. Ya kan? 8.100 ya. Iya, 100 juta, 1 juta token. 1 jutaan. 100 juta kan? Iya, kita sudah ya untuk pemain koin micin belum lah. Itu teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin memberikan pendapat. Silakan, di sini bebas untuk berbicara. Oke, gua besok mau coba deh, nggak apa-apa di launch. Kalau gua ya 30% dari dana yang gua siapkan, gua mau hajar di launchnya. Tapi gua langsung buang barang di NFT. Gua pasti langsung buy si avatarnya yang disebut apa ya? Elmon kalau nggak salah. Mumpung lagi pasti nanti harga murah lah si avatarnya. Jadi 30% yang dana yang gua siapkan begitu launch itu gua pasti ikutan. Gua pasti ikutan beli, tapi pasti gua langsung buang untuk beli NFT-nya, avatarnya. Nanti nunggu dump, gua masuk 40% dari dana yang gua siapkan. Begitu sideways sedikit, all in. Tapi sambil lihat momen ya. Kalau nggak, kan gue bukan sultan. Kalau gue makan buangan orang yang gede sih ya gue nggak bisa nampung. Nah, itu rencana gue untuk secara. Tapi kita lihat nanti situasi lah. Lihat situasi karena gue gue kilas sedikit.
token ini bagus, token game, cita-citanya juga metaverse, terus juga partnershipnya bagus, dari Nguyen, auditnya tadi Docs, terus dia udah private sale, tapi memang di lock. Nah, di locknya sebulan, distribusi juga, dapat public sale. Nah, besok itu yang kita perebutkan itu cuman sekitar 20 juta token yang kita perebutkan untuk beli launch besok. Nah, kalau itu strategi gua yang gua share, karena token game itu jiwanya itu di avatarnya, kayak aksi dengan hero-nya, raca dengan metamonnya, magic dengan commonnya, nah Elmon dengan Elmonnya mungkin gua nggak tahu nih nama hero-nya apa, tapi jiwa apa si untuk play to earn-nya atau lu main gamenya itu ya lu harus punya avatarnya. Nah, gua saran kalau yang memang besok mau beli pakai slipet petarung, lu bisa buang barangnya ke NFT, mumpung lagi pasti murah itu. Nah, kalau gua gitu sih masukan gua terakhir. Kalau mau yang ada yang nambahin silahkan, mau yang ada yang masukan silahkan. Mau nanya Sambil ini, gua ya boleh. itu NFT-nya udah tahu belum harganya berapa dari private sale itu tadi? Kalau marketplace-nya kan udah jalan ya. Ada yang Hmm. jualnya baru $5, ada Oh, yang oke. $10, ada sih yang udah ratusan dolar yang apa yang rare ya, yang super Rare lah. ya, Pak. Iya, RS lah. SS. Soalnya DCBAS double S ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau gua sih sarannya begitu, kalau yang mau besok mau ikutan petarung, gua saranin langsung buy NFT-nya, karena NFT-nya juga kalau nggak salah limit, tokennya juga limit cuma 2M ya kan. Kita lihat nanti, karena yang diperebutkan itu justru yang di kolam earningnya, yang di kolam apa Ya. farmingnya yang kita perebutkan token, bukan besok. Besok itu bukan segalanya, tapi kalau memang mau masuk Elmon, gua rasa bisa contoh Yosi lah, ketika si kolam farmingnya udah mulai sedikit, ya kan, teori supply and demand naik lagi, ya kan, berlaku lagi supply and demand, supply-nya makin sedikit, makin orang udah sedikit tapi pegang barang banyak, ya kan, demand masih naik karena gamenya bagus. Ya, mudah-mudahan jangan game burik kayak Hitam, naik harga pasti, gue yakin, apalagi menutup kuartal 4 2022 menuju window dressing kuartal 1 2022 itu ya game berbasis game atau metaverse lagi hype-hype-nya. Nah gitu mungkin sekian review dari gua. Kalau mau yang ada yang ditambahin, ada yang mau masuk diskusi, Om Pendekar mungkin geser dulu, gua ganti, gua izin pamit. Oke, teman-teman, Oke. tadi kita udah Terima bahas kasih. Ya. satu lagi token yang besok akan launching, yaitu Element. Kita tadi bahas mulai dari white paper-nya, kita tadi bahas masalah tokenomiknya, kita bahas tadi masalah gameplay, dan tadi sedikit ada demo gamenya. Tapi semua itu kembali ke keputusan teman-teman. Teman-teman mau beli atau enggak, mau ikut launching besok atau enggak, itu semua kembali ke keputusan teman-teman. Di sini kita hanya melakukan review, kita hanya melakukan analisa. Setiap investasi yang Anda lakukan adalah keputusan Anda sendiri, ya kan? Dan sekali lagi, kalau mau masuk jangan ragu, ya kan? Kalau ragu jangan masuk. Itu aja, sekian dari gua. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih yang Baru Terima gabung. kasih ya, Pendekar. terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm out, guys. Wabarakatuh.